Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu dengan saya, Robianto dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester ganjil. Memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, kemudian kita bisa menyerap ilmu yang banyak sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik, menjadi warga negara yang baik, menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab untuk diri kita, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Pertama, kita akan mencapai yaitu skala sikapnya dulu ya, menghargai proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kamu menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam pembelajaran ini. Kemudian pengetahuannya, kamu mendeskripsikan penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penyusunan TAP MPR, penyusunan undang-undang dan perpu. Kemudian kamu nanti menyusun laporan telaah tentang penyusunan tata urutan peraturan undang-undangan ini dengan penuh tanggung jawab. Itu yang akan kita capai, ya. Karena itu ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Pertama, kita akan melihat bagaimana penyusunan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah ditetapkan oleh PPKI 18 Agustus 1945, kemudian dengan Dekret 5 Juli 59 Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali. Ya. Nah, walaupun kita sudah punya naskah Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Dasar diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ya, itu berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Ya, jadi yang menetapkan, yang mengubah Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian untuk mengubah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu, kita sudah melakukannya 4 kali, jadi 4 kali amandemen. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar itu diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, bagaimana tata caranya? Pertama, ya, usul perubahan itu, usul pasal-pasalnya ya, diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis. Ya, yang memuat pasal mana yang diusulkan akan diubah, kemudian apa alasannya. Ya, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, disampaikan secara tertulis, yang memuat usul pasal yang diubah, kemudian alasannya. Yang kedua, sidang yang membahas usul tadi sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Jadi 2/3 jumlah anggota MPR itu harus hadir. Nah, jika sudah mencapai tahap pengambilan keputusan, maka keputusan akan sah jika sekurang-kurangnya disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR. Jadi 50% plus 1. Nah, itu 3 ya. Nah, khusus. Nah, ini ada khusus. Mengenai bentuk negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi kita tetap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada hal lagi, yaitu ada kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Artinya MPR dulu itu dan sampai sekarang sepakat
Apa sepakatnya itu? Pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaannya itu tidak akan diubah. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Jadi kita ini menganut presidensil. Presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 45, dulu ketika Undang-Undang Dasar 45 sebelum diubah, itu kan ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, penjelasannya ini, ya, jika dia memuat hal-hal yang bersifat normatif, itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Ya. Jadi, kalau nanti diadakan perubahan, ya, di penjelasan itu kalau ada hal-hal yang memuat normatif, nah itu nanti dimasukkan di pasal-pasal. Ya. Nah, yang kelima, ya, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, ini adendum caranya. Artinya mengubah atau menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Di pasal sebelumnya tetap ada. Tujuannya apa? Untuk bukti sejarah. Jadi misalnya sekarang ini kan kamu sudah melihat Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali. Nah, karena kita pakainya cara adendum, maka kamu bisa melihat Undang-Undang Dasar kita yang lama. Awalnya apa sih? Nah, sekarang jadi apa? Nah, seperti itu ya. Itu TAP MPR, itu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Berikutnya yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita sering menyebutnya TAP MPR. Nah, TAP MPR itu adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan keluar. Ya. Itu ketetapan majelis. Apa artinya mengikat ke dalam? Mengikat ke dalam artinya bahwa keputusan itu berlaku untuk seluruh anggota MPR. Mengikat ke dalam. Seluruh anggota MPR tunduk pada TAP itu. Mengikat keluar artinya seluruh warga negara, siapapun warga negara itu, laki, perempuan, tua, muda, tinggal di Indonesia, tinggal di luar negeri, ya. Lembaga masyarakat itu ya mau partai politik, mau organisasi profesi, ya. Dan lembaga negara itu terikat oleh ketetapan MPR. Ya. Itu TAP MPR. Ya, misalnya TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang larangan Partai Komunis Indonesia. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan Perpu, ya. Itu setara ya, setingkat ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR bekerja sama dengan Presiden. Nah, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mudah-mudahan masih ingat yang kemarin, ya. Nah, bagaimana proses perumusan undang-undang? Ya. Nah, proses perumusan undang-undang tadi kan dikatakan bahwa undang-undang itu dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden. Nah, ini agak banyak ini ya. Pertama, jika undang-undang atau rancangan undang-undang disampaikan oleh DPR, bagaimana tata caranya? Ya. Nah, tata caranya paling tidak ada tiga, ya, ada tiga. Pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden, ya, yang pertama ini. Jadi, DPR bikin draft, ya, rancangan undang-undang secara tertulis disampaikan kepada Presiden. Nah, ketika Presiden menerima, maka kemudian Presiden menugaskan menteri terkaitlah dengan undang-undang itu untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama dengan DPR.
Nah, apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, nah, selanjutnya rancangan undang-undang itu diundangkan, ya, ditandatangani oleh Presiden, ya, kemudian dijadikan undang-undang. Nah, jika Presiden yang mengusulkan, maka ya Presiden ya, membuat rancangan tertulis, disampaikan kepada DPR. Kemudian nanti Presiden menugaskan menteri untuk membahas rancangan undang-undang itu bersama dengan DPR. Nah, bersidanglah itu mereka, menteri, staf ahli dan sebagainya bersama dengan DPR. Sama juga ceritanya seperti kalau rancangan undang-undang itu dari DPR. Ya. Nah, yang ketiga, apabila disetujui, ya, jadi setelah bersidang lama gitu ya, disetujui DPR dan Presiden, maka selanjutnya rancangan undang-undang tadi disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ya. Nah, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kan juga punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Ya. Nah, ini tata caranya kalau rancangan undang-undang itu disampaikan oleh DPD. Ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah. Pertama, ya, DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR ya, secara tertulis. Ya. Jadi rancangannya secara tertulis dari DPD disampaikan ke DPR. Nah, yang kedua, di DPR rancangan undang-undang tadi dibicarakan di DPR. Ya. Setelah selesai di DPR, tentu membahas di DPR ini bersama dengan DPD ya. Nah, setelah disetujui oleh DPD dan DPR disampaikan kepada Presiden. Nah, setelah disampaikan kepada Presiden, ya, Presiden menugaskan menteri terkait ya, untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR. Nah, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, apabila disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, maka selanjutnya rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang. Ya, itu tata cara pembentukan undang-undang. Nah, satu hal yang penting ya, untuk diingat, jika rancangan undang-undang sudah disetujui oleh DPR, kan disampaikan kepada Presiden. Jika Presiden tidak menandatangani, jadi Presiden nggak mau tanda tangani, maka setelah 30 hari undang-undang itu berlaku walaupun tanpa tanda tangan Presiden. Ya, itu. Jadi kalau lazimnya kan undang-undang itu disetujui, ditandatangani bersama DPR dan Presiden. Ya. Tapi bisa saja Presiden tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang tadi sudah dibicarakan. Tapi undang-undang ini tetap berlaku setelah 30 hari. Nah, jadi ya hari ke-31 berlaku sudah. Nggak ada tanda tangan Presiden, nggak apa-apa, tetap berlaku. Itulah tata cara penyusunan undang-undang. Bagaimana dengan Perpu? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, tentang Perpu ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Pasal berapa tadi? 22 ayat 1, 2, dan 3. Nah, apa itu? Pertama, Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi kalau Presiden menilai bahwa ada kegentingan yang memaksa, jadi genting dan memaksa, maka Presiden membuat Perpu untuk mengatur hal yang genting itu. Apa ukuran
hal ihwal kegentingan yang memaksa, ya presidenlah yang menilai. Presiden sebagai kepala negara diberi wewenang untuk menilai apakah dia sudah genting dan memaksa. Ya. Maka jika sudah genting dan memaksa, presiden bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Nah, jadi Perpu itu setara dengan undang-undang ya. Jika sudah dibuat, maka dia berlaku sebagai undang-undang. Tapi, ya, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ya. Jadi misalnya sekarang presiden bikin Perpu, ya, nah, terus DPR kemudian beberapa bulan berikutnya bersidang, maka Perpu tadi akan dibawa di dalam sidang DPR. Nah, jika DPR setuju, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Ya. Apabila tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tadi harus dicabut. Ya, jadi tidak berlaku. Ya, selesai sudah. Ya, selesai sudah ceritanya itu Perpu. Kalau DPR tidak setuju. Nah, bagaimana penyusunan Perpu? Nah, penyusunan Perpu sama dengan, nanti kita lihat, penyusunan peraturan pemerintah. Ya, demikianlah pembicaraan kita tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Kita simpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan kita, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang, dan Perpu. Masing-masing memiliki proses penyusunan yang berbeda-beda. Namun semuanya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan kita melihat tadi tata caranya sedemikian rumit, ya, barangkali kita juga belum mudeng ya. Tapi kalau nanti kamu putar berkali-kali, kamu mungkin mudah-mudahan bisa paham. Ya. Maka apapun peraturan perundang-undangan itu, mari kita taati. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Kalau kurang jelas ya diputar lagi, dibaca bukunya, catatannya dibaca, bukunya dibaca, diputar berulang-ulang sehingga bisa lebih paham. Oke ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mari kita terapkan protokol kesehatan dengan senantiasa menjaga jarak, sering cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa.